Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama aku Fatan Alta Maulana, NIM 131 23 125. Kenalin, nama aku Yusuf Torus dengan NIM 13123 132. Oke, di sini kami akan memaparkan materi mengenai mekanisme balancing dan flywheel pada motor 4 silinder. Yang pertama bakal bahas tentang mekanisme balancing. Sebenarnya apa sih mekanisme balancing itu? Pertama kita harus ngerti dulu kalau apa itu keseimbangan mesin. Jadi keseimbangan mesin itu sebenarnya mengacu pada bagaimana gaya inersi yang dihasilkan oleh bagian-bagian yang bergerak dalam mesinnya itu bisa mesin bakar internal atau mesin uap dinetralkan dengan bahan penyimbang atau poros penyimbang supaya nanti getaran ini tidak merusak atau tidak berbuat yang aneh-aneh lah supaya mesin ini tetap dalam kerjanya begitu. Manfaatnya apa? Kenapa harus seimbang gitu? Kenapa harus getaran ini harus diredam? Jadi manfaatnya ada tiga. Yang pertama itu ada mengurangi getaran. Pertama, kenapa mengurangi getaran? Karena untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. Jadi buat apa gitu? Misalnya eh, kencang apa, tapi tidak nyaman berkendara, getar-getar. Makanya diperlukan untuk mengurangi getaran dengan mekanisme balancing ini. Kedua, untuk meningkatkan performa mesin. Mesin yang seimbang beroperasi lebih efisien, menghasilkan tenaga lebih rendah dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Terus ketiga, memperpanjang umur komponen. Kenapa bisa memperpanjang umur komponen? Karena dia dapat mengurangi stres di komponen mesin tersebut sehingga umur dari komponen ini dapat bekerja lebih panjang. Next. Nah, komponen-komponen yang berguna untuk membalancing engine ini ada tiga. Ini sebenarnya banyak, cuma ada tiga komponen yang paling utama yang sebenarnya digunakan hampir di setiap engine. Itu ada tiga. Pertama itu ada counterweight atau bobot penyeimbang. Itu kayak seperti gambarnya di sini, itu counterweight itu dirancang untuk mengurangi beban pada bantalan dan membantu untuk menstabilkan mesin. Jadi counterweight ini biasanya dipasang pada sudut 180 derajat yang digunakan untuk menyimbangin gaya inersia dari piston yang bergerak. Nah, kedua itu ada balance shaft. Itu poros penyimbang. Itu tuh berguna, yang kedua ini berguna untuk mengatasi ketidakseimbangan sekunder. Jadi ketidakseimbangan itu ada dua, yaitu ketidakseimbangan primer, ketidakseimbangan sekunder. Sekunder ini yang paling terasa. Maka dari itu butuh untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Nah, jadi banyak banget mesin yang 4 silinder, apalagi kami sekarang membahasnya kan mesin 4 silinder itu yang modern sekarang dilengkapi oleh balance shaft ini. Jadi itu bertujuan, poros ini bertujuan untuk, jadi dia berputar berlawanan arah dan memiliki bobot eksentrik yang dapat menetralkan gerakan yang dihasilkan oleh gerakan piston tersebut. Jadi kelawan gitulah. Nah, yang ketiga ada flywheel. Nah, flywheel ini bakal dijelaskan secara lebih detail oleh uh, friend saya, Fatan. Oke, sekarang aku akan membahas mengenai flywheel. Apa itu flywheel? Flywheel adalah sebuah struktur melingkar yang terhubung dengan poros output mesin mobil. Ia adalah perangkat mekanis yang berbentuk seperti roda dengan bentuk menyerupai cakram. Komponen ini sangat penting dalam sistem transmisi kopling kendaraan karena ia membantu menyimpan energi kinetik rotasi untuk berbagai aplikasi, khususnya untuk mengirimkannya ke transmisi kendaraan untuk mendukung kelancaran operasi mobil. Eh, Fungsi fan wheel adalah pertama menyeimbangkan mesin, lalu menyalakan mesin, mengurangi berat beban pada sistem penggerak, mengurangi kecepatan dan manipulasi berat. Lalu, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam flywheel. Ada flywheel housing, lalu ada springs, planet wheel, axial, dan radial plane bearings, ring gear, support disc, flywheel sliding shoe, dan flywheel cover. Cara kerja flywheel adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, flywheel adalah sebuah baterai mekanis yang terdiri dari massa yang berputar di sekitar poros. Ia menyimpan energi dalam bentuk energi kinetik dan bekerja dengan mempercepat rotor hingga kecepatan yang sangat tinggi serta memutarkan energi dalam sistem sebagai energi rotasi. Sekian uh, pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.